Ya. Bante, Nama nama budaya, budaya, Bante. salam Salam Bante, nama nama budaya, Bante. budaya. Mohon maaf, terlambat. Udah ngisi si pada ya? Sudah, Bante. Bante. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke berapa ketujuh ya? Ketujuh, di mana nanti di pertemuan ke-8 akan ada UTS yang kemarin ada tagihan dari siapa? Dari Prodi bahwa untuk ujian di di mana di 8 jadi kali 7 berarti minggu depan ujiannya ya sesuai dengan apa nanti kemarin kalian sudah saya kirim ya sebelum saya kirim nanti saya kirim lagi untuk apa untuk materi yang telah saya indikan yang saya berikan. Wah, ini ada yang belum pada ya. Jadi untuk materinya ya tadi besok itu yang saya sampaikan di mana setiap pertemuan itu nanti ada dasar-dasar filsafat, apa itu filsafat ilmu, kemudian tentang aksiologi, tentang logik, ontologi, itu yang apa ya nanti akan saya sampaikan. Kemudian tentang dasar filsafat Buddha, kemudian ada juga tentang filsafat Buddha yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan bicara tentang dasar-dasar ya. Mungkin beberapa mahasiswa sudah memahami apa dasar agama Buddha. Yang mana ini memang menjadi dasar pula untuk melaksanakan sebagai dasar agama Buddha, tapi juga dari dasar atau landasan pendidikan, landasan filsafat, nilai filsafat dari Buddha itu sendiri. Jadi filsafat Buddha itu kalau kita kalau kita menjelaskan filsafat Buddha itu sebagai satu pola pikir ya, pandangan dasar dari ajaran Buddha, yang mana untuk secara filsafati itu menjadi landasan berpikir dari umat Buddha. Walaupun di sisi yang lain yang mendasari adalah bagaimana beberapa konsep kuncinya ya, konsep kunci dari filsafat Buddha itu ada beberapa konsep. Nah, itu yang pertama tentang 4 kebenaran mulia, ya Jata Yara Secani. Saya kira para mahasiswa sudah ada paham semua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang 8 jalan utama Arya Tangga Maga. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana
tentang konsep-konsep tilakana ya. Konsep-konsep tilakana. Yang pertama tilakana itu apa saja? Tilakana itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah konsep duka, konsep anicca, duka, dan anatta. Kemudian yang kedua adalah karma dan punarbawa. Karma dan punarbawa, di mana ini kalau di pokok-pokok dasar agama Buddha, ya, pokok dasar agama Buddha ini juga menjadi satu dasar atau menjadi harusnya Islam menjadi landasan ya, landasan pemikiran umat Buddha. Umat Buddha itu sudah harus menjadi pola pikir dari menjadi pola pikir masyarakat Buddha. Jadi sehingga dari konsep-konsep ini harapannya sudah menjadi way of life-nya. Tak saya bilang way of life, pola pikir, pandangan. Nah ini. Jadi di sini nanti akan kita jelaskan bagaimana filsafat atau pola pikir ini menjadi way of life dari siswa Buddha. Sehingga tidak kemudian ada pemikiran yang lain. Jadi mindset-nya, ya, mindset dari filsafat Buddha itu berlandaskan pada 4 kebenaran mulia, 8 jalan utama, kemudian tilakana, hukum karma dan punarbawa, juga meditasi. Nah, ini sebagai sebagai kerangka dasar dari filsafat Buddha. Nah, kemarin saya menyampaikan di mana? Di dalam bab yang lalu bagaimana perkembangannya. Jadi perkembangan yang pada masa-masa Buddhisme awal itu Sang Buddha hanya menjelaskan di dalam Dhammacakkappawatthana Sutta dan juga sutta-sutta turunannya itu bagaimana bagaimana kehidupan ini konsepnya itu yang berbeda. Kalau mungkin di agama yang lain ada konsep pengorbanan. Di dalam Samanapala Sutta itu disebutkan bagaimana menjadi menjadi seorang siswa itu akan melandasi pikiran dengan kalau untuk menjadi samanapala itu dengan sila, etika. Nanti ada misalnya etika juga menjadi landasan dari filsafat. Dimana untuk praktek filsafat Buddhis itu ada peran meditasi, etika, dan kebijaksanaan. Nah, dengan kata lain adalah bagaimana peran sila, samadhi, dan prajna. Nah, ini nanti yang akan akan menjadi landasan dasar dari praktek-praktek
beragama Buddha, yang mana jadi menjadi apa, pola pikir lah. Jadi kembali lagi ke pola pikir lagi, pola pikir yang dijadikan landasan pelatihan ini dalam berbagai pelatihan atau seperti di dalam pengembangan pendidikan. Pelatihan kan intinya apa? Intinya adalah pemahaman ajaran Buddha ini menjadi terpatri dalam sebagai pemahaman filosofi yang nanti itu akan dikembangkan oleh para filosofer yang selanjutnya. Kayak seperti kemarin saya bilang ada Madhyamaka. Aliran Madhyama itu berarti jalan tengah ya. Kemudian jalan tengah, kemudian yoga cara namanya yoga dan cara ya. Berarti praktek eh, meditasi yang ditekankan dalam meditasi. Kemudian tidak lupa tentang hukum karma. Ini yang menjadi landasan di hukum karma dan punarbawa. Ini yang menjadi landasan pola pikir dari uh, uh, dari umat Buddha. Jadi kalau Tilakana kemudian meditasi. Nah, nanti meditasi ini untuk memahami sebuah filosofi juga kita harus dengan bermeditasi. Kenapa? Karena dengan meditasi ini menjadi satu pandangan ya, atau untuk menjadi satu perenungan ya, perenungan dalam agama Buddha. Tanpa meditasi kita tidak bisa tidak bisa memahami segala bentuk-bentuk kehidupan. Terutama kalau saya sering bilang di dalam wipasana, di dalam meditasi samatha, wipasana, ini menjadi satu pemahaman tersendiri yang menjadi landasan dari pemahaman ini. Di mana filsafat Buddha ini juga mengajarkan pentingnya pengalaman pribadi dan refleksi diri di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi makanya umat Buddha itu tidak hanya mengedepankan dogma. Dogma itu menjadi satu hambatan kalau bagi kita umat Buddha untuk melaksanakan itu. Untuk melaksanakan pencapaian di dalam agama Buddha. Ini yang belum bisa masuk ya, yang di laptop. Tak masukkan.
mak hilang. Oh, mak hilang. Oh. Nah, saya pindah dulu ke. Jadi sorry mungkin agak kebalik-balik. Sebenarnya ini, tapi memang kan kemarin kita eh, membahas tentang dasar-dasar filsafat secara umum, bahkan sampai filsafat, ya, sampai filsafat eh, ilmu, yang mana seperti kita ketahui kenapa kita harus belajar filsafat, karena memang untuk mendasari pola pikir kita dalam sebagai seorang akademisi, masuk kenapa harus logik, harus apa, harus kita berpikirnya juga nalar, sehingga dengan demikian akan membuat kita berpikir lebih uh, berpikirnya itu lebih ini menjadi lebih terarah, lebih reasonable, atau lebih apa istilahnya bisa mendasari pikiran-pikiran kita secara filosofi itu, ya kita akan ketika melaksanakan kuliah ataupun memecahkan satu masalah itu akan lebih logis. Jadi tidak ngada-ngada, tidak kemudian wah ya udahlah saya serahkan kepada Buddha biar Buddha menyelesaikannya. Itu kan kadang itu menjadi satu hal yang anu, menjadi satu hal yang kadang lucu. Jadi apa kita di dalam agama Buddha diberikan landasan untuk berpikir secara logis, berpikir secara uh, reasonable, jadi tidak uh, tidak kemudian kita hanya percaya begitu saja. Bahkan kalau dalam Buddha ya sangat jelas sekali konsep-konsep ehipassiko ini kan ini menjadi satu konsep yang apa satu konsep yang sangat pas sekali ya. Konsep ehipassiko itu pas sekali karena dengan konsep ehipassiko ini membuat kita itu tidak kemudian jadi umumnya kepercayaan yang membuta. Nah, jadi kepercayaan yang membuta. Karena kita diminta untuk selalu diminta oleh Sang Buddha sendiri untuk berpikir secara lebih runut, tidak kemudian hanya percaya begitu saja. Bahkan ya ini kemudian kalau konsep-konsep filsafat ini yang harus dipakai ya di dalam apa eh, di dalam pemikiran-pemikiran itu kita itu tetap berpijak pada bumi. Jadi tidak kemudian kita ngawang-ngawang. Ya. Sehingga dengan demikian kita akan berpikirnya itu akan berpikir lebih logis. Ntar saya share lewat HP aja ya.
Tidak kelihatan ya? Enggak, Bante. Nah, ini saya mau menampilkan ini ya, di sini. Laptop saya agak gangguan. Hmm, oh ada PowerPoint. Ini bisa kelihatan yang saya tampilkan. Kalau Bante balik lagi ke Zoom-nya, nggak kelihatan lagi, Bante. Hmm, Atau mau saya bantu share screen-nya, Bante? ya, boleh boleh. Pak Baik, saya Bante. kembali ke Zoom, Saya close dari itu. saya. Gimana? Ya, nanti Bante infonya next aja. Sorry, Mas kepencet. Nah, oke. Satari alias Chani ya, oke. Mulai dari pertama. Wah, AI. Oke. Jadi malam ini kita memang tadi saya ada menyatakan beberapa hal tentang dasar filsafat Buddha ya. Tadi yang pertama Tatari alias Chani, ya. Diklik ya. Ya kenapa kok Tatari alias Chani atau empat kebenaran mulia itu menjadi dasar pemikiran atau filsafat dari ajaran Buddha, karena memang Sang Buddha mengajarkan pertama kali eh, ketika di Dhammacakkappavattana Sutta, itu yang diajarkan adalah bagaimana eh, orang-orang itu untuk menjadi apa, untuk memahami konsep kehidupan yang ternyata berulang-ulang. Jadi eh, Sang Buddha menunjukkan bahwa penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan. Jadi pada saat itu pola pikir manusia itu kan kalau kita melihat di mana di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu kan terdiri, ataupun di Brahmajala Sutta atau di riwayat hidup Buddha Gautama itu kan eh, banyak manusia itu yang menderita. Menurut versi Buddha itu memang menderita. Apalagi ketika dalam riwayat hidup Buddha Gautama kita tahu setelah Sang Buddha itu kan Pangeran Siddhartha pada waktu itu kan beliau di apa, hidup bergelimang harta ya, belajar dengan berbagai ilmu-ilmu termasuk ilmu pemerintahan, ilmu filsafat, ilmu-ilmu, tapi di istana itu beliau akhirnya menemukan bahwa oh, segala sesuatu selalu berubah. Sehingga dan orang yang tidak bisa menerima perubahan itu akan menderita. Makanya satu kenyataan bahwa kebenaran penderitaan atau duka Arya Saja itu kenyataannya apa? Seseorang yang hidup berkumpul dengan yang dibenci akan menderita. Seseorang yang kehilangan yang dicintai menderita. Seseorang yang
apa istilahnya dia akan mengalami penderitaan ketika kehilangan ataupun kehilangan yang disenangi dan bertemu dengan yang tidak disukai itu menderita. Nah, Sang Buddha menyatakan itu. Dan hal ini harusnya menjadi pemahaman awal pada awal kita bahwa setiap murid Sang Buddha itu punya pemikiran hal tersebut. Harus paham bahwa secara filosofi Buddha itu berpandangan bahwa penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan. Ini udah harga mati, harga mati. Kemudian kebenaran tentang penyebab penderitaan tentang budaya. Ini Sang Buddha itu penderitaan disebabkan oleh keinginan dan keterikatan. Dan itu wajar ya, wajar bahwa eh, yang menjadi penyebab dari penderitaan itu atau duka samudaya itu adalah karena adanya keinginan tanha, ya, tanha dan awija, keterikatan ketidaktahuan. Nah ini membuat apa? Ini menjadi landasan-landasan pemikiran. Empat kebenaran mulia ini jadi landasan pemikiran dari seorang siswa Buddha. Nah, setelah tahu bahwa adanya tanha, tanha itu ada berapa? Sama tanha, bawah tanha, wibawa tanha. Ya. Sama tanha itu nafsu keinginan, kan, nafsu keinginan atau nafsu badan jasmani. Bahwa tanha itu keinginan untuk mendapatkan, wibawa tanha itu keinginan untuk menolak. Nah ini karena tidak baik. Jadi pada dasarnya seperti itu. Sehingga ini menjadi sebab penderitaan. Keinginan itu jadi sebab penderitaan. Nah, kebenaran tentang penghentian penderitaan atau niroda itu ada kemungkinan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi harusnya ini menjadi dasar. Kenapa jadi dasar filsafat? Karena harusnya kita sebagai siswa Sang Buddha harus yakin dan percaya itu, karena itu sebagai satu hal yang logis ya, yang logis. Karena penderitaan itu bisa berakhir. Segala sesuatu ada solusinya. Ini. Nah, dengan cara apa? Penderitaan akan berakhir ketika kita bisa menghentikan segala keinginan dan keterikatan itu. Ketika kita bisa menerima segala sesuatu itu pasti akan menderita. Kenapa kita menderita? Karena kita tidak bisa menerima. Ini tidak bisa menerima keinginan kita tidak terpenuhi atau berkumpul dengan yang dibenci, itu sudah menderita. Nah, ketika kita tidak punya keinginan terkendali, kita ketika mendapatkan sesuatu yang dicintai, senang. Ketika kita kehilangan yang dicintai, biasa saja. Sebenarnya gitu. Itu berarti tidak menderita. Tidak menderita. Ini kalau secara pola pikir kita sebagai manusia itu harusnya begitu. Inilah kenapa disebut filosofi. Kemudian kebenaran tentang jalan menuju pengertian penderitaan itu, nah Sang Buddha menunjukkan ya, sebagai dalam pola pikir kita itu harusnya, itu ada jalannya, ada solusinya, yaitu dengan jalan tengah yang terdiri dari 8 jalan mulia. Ini akan kita bahas di selanjutnya, bahwa ya ini menjadi salah satu menjadi landasan berpikir juga, landasan filsafat dari Catari Pak Arya Secani itu memang jadi landasannya. Jadi landasannya. Sampai akhirnya jalan untuk mengakhiri penderitaan ini, jalan tengah yang tadi dari 8 jalan utama. Next. Ya. Nah, 8 jalan utama ini. Jadi ini harusnya sudah jadi paket lengkap kalau kita melaksanakan, harus jadi paket lengkap ketika kita
menjadi siswa Sang Buddha, jadi paket lengkap. Empat kebenaran mulia tadi itu jadi paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan. Dan oleh Sang Buddha memberikan solusi terhadap penderitaan itu dengan 8 jalan utama atau the eightfold path. The eightfold path berarti kan jalan, bukan 8 jalan utama. Jalan utama berluas 8. Sarah nanti diberbagi. Jalan utama berluas 8. Jadi semua jalannya utama. Jalan itu penting semua, ya. Penting semua. Karena apa? Dengan ada pandangan benar. Pandangan benar itu apa? Samaditi. Samaditi ini kita harus punya. Kenapa kita harus punya pandangan benar? Dan kenapa ini di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu yang yang dijelaskan adalah yang pertama harus pandangan benar. Karena kalau orang yang tidak punya pandangan benar, nah, orang yang tidak punya pandangan benar, nanti dia kalau micaditi kan akan melakukan sesuatu yang salah. Pandangan benar itu apa saja? Pandangan benar dalam agama Buddha itu yang pertama adalah berpandangan bahwa kembali lagi ke Catariyasani. Yang pertama adalah bahwa hidup ini adalah bagian penderitaan adalah bagian kehidupan. Bagian kehidupan ada sebabnya. Kemudian penderitaan itu ada sebabnya. Kemudian ketika kita bisa mengakhiri penderitaan, itulah akan terhentinya penderitaan. Dan termasuk jalan utama 8 ini menjadi pandangan samaditinya, pandangan benar. Termasuk pandangan-pandangan kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu bagaimana mengatasi 62 pandangan salah. Sang Buddha mengatasinya dengan berpandangan bahwa dengan landasan Arya Saca, kemudian Tilakkhana ini jadi berpandangan kita sebagai umat Buddha harus berpandangan Tilakkhana adalah yang pertama anicca, segala sesuatu adalah tidak kekal, selalu berubah. Nah, pandangan benar adalah pandangan yang memandang bahwa segala sesuatu itu selalu berubah. Itu termasuk pandangan benar. Kemudian segala sesuatu ada anicca. Dari anicca ya, perubahan. Kemudian yang kedua duka kembali lagi ke tadi yang di dalam ini. Ketika kita tidak bisa menerima perubahan yang di dalam Arya Saca juga disebutkan adanya perubahan ya karena dapat sedih, karena dapat senang, suatu saat kita dapat hadiah, di sisi yang lain kita kehilangan yang dicintai. Nah, inilah yang menjadi landasan dari pandangan benar. Anicca. Kemudian duka. Ketika kita tidak bisa menerima pandangan bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, maka akan menderita. Yang ketiga adalah anatta. Anatta ini berpandangan bahwa berpandangan bahwa segala sesuatu itu tanpa ada inti yang kekal, tidak ada inti yang abadi. Jadi tidak ada inti, tapi karena semua ini beberapa unsur-unsur. Nah, Sang Buddha mengatakan ini ya dari pandangan yang benar itu seperti itu. Makanya ketika Bante ketika Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, hanya satu Bante yang paham. Jadi Bante hanya kondanya. Kemudian karena yang lain belum paham, ya kenapa? Karena masih melekat. Sang Buddha mengajarkan secara global tentang Arya Saca,
yang belum memahami. Maka akhirnya di malam berikutnya Sang Buddha membabarkan Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta untuk membuat pandangan-pandangan yang benar. Karena kalau yang pertama Sang Buddha membabarkan Arya Saca, kemudian belum mempan, maka di detik berikutnya di hari berikutnya Sang Buddha membabarkan Anatta Lakkhana Sutta. Isinya apa Anatta Lakkhana Sutta? Isinya ya 3 karakteristik kehidupan itu, anicca, dukkha, anatta. Itu. Dan di tempat yang sama. Nah, akhirnya setelah Sang Buddha membabarkan itu baru terbukalah pandangan dari keempat siswa beliau. Itu dari Kondanya pertama, kemudian yang lain Badia, Wapa, Mahanama, Asaji, ya, Badia, Wapa, Mahanama, Asaji, sama Kondanya. Kondanya ini yang sudah mencapai. Yang empat itu karena pandangannya masih salah ya pada waktu itu. Pandangannya masih salah, sehingga diulang kembali. Kenapa kok harus pandangan benar dulu? Karena pada waktu itu semua pertapa itu praktek, semua praktek, disiplin, sila itu disiplin, ya, itu. Makanya pandangan benar itu. Juga niat benar, niat atau pikiran yang benar. Ini niat atau pikiran yang benar ini menjadi satu dengan berpandangan benar, dan niat yang benar itu akan menjadi satu dalam konsep panya, kebijaksanaan. Sehingga pemikiran kita kalau menurut Dhammacakkappavattana terbalik. Yang pertama pada Dhammacakkappavattana itu dengan pandangan benar dan niat benar, panya. Tetapi kalau kita membuka bukunya si Buddhaghosa di Visuddhimagga, akan ditemukan step-stepnya, yaitu dari sila yang benar. Nah, sila itu yang mana? Di dalam The Eightfold Noble Path ini, di dalam Arya Atangika Magga, kalau pandangan benar, pandangan benar dan niat benar itu banyak. Kemudian yang kedua, ucapan benar, tindakan benar, dan penghidupan benar. Jadi kalau ini sebenarnya secara runtut ya, panya itu adalah dalam pikiran ya, pikiran. Kalau nanti kita berbicara tentang karma, panya itu dalam pikiran. Kemudian dilakukan ucapan, tindakan, dan penghidupan benar. Ucapan itu sila. Itu yang dilakukan oleh badan jasmani. Kalau si pandangan benar, niat benar itu adalah kesadaran atau pandangan panya. Nah, ucapan benar, tindakan benar, dan penghidupan benar itu masuk dalam sila. Kenapa? Sila itu kan dilandasi dengan ucapan, dengan tindakan, dan juga penghidupan benar sila. Ucapan benar itu jelas ucapan benar itu jelas melalui ucapan ya. Setelah berpandangan benar, punya niat benar, maka akan muncullah ucapan-ucapan benar. Kemudian setelah kita punya kebijaksanaan, maka ucapan-ucapan itu akan muncul ucapan benar. Ucapan benar itu apa saja? Ucapan benar itu kan di dalam Pancasila Buddhis masuk dalam kategori musyawadah. Ya. Musyawadah bila menik jika padang sama diami, menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak benar, yang kasar,
kalau tindakan benar, yang kedua, tindakan benar masuk sila, itu kan tindakan yang dilakukan melalui apa? Kalau dalam Pancasila Buddhis itu termasuk dalam penghidupan, mencuri, membunuh, itu tindakan, berzina, tindakan. Kemudian penghidupan benar itu dengan tidak mencuri, tidak membunuh. Itu masuk apa? Kalau bermabuk-mabukan itu pikiran. Itu masuk dalam penghidupan benar juga, yang menghindari dari itu. Sehingga kenapa ini masuk sila? Sila itu berarti yang dilaksanakan oleh melalui ucapan, tindakan, dan penghidupan benar. Kemudian yang keenam, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Ini dalam rangkaian ini dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam samadhi yang benar. Kenapa masuk samadhi? Dalam rangkaian sila, tadi banyak sila samadhi. Karena apa? Usaha benar itu salah satu bagian dari samadhi. Usaha benar. Berarti kan usaha benar adalah berusaha yang pertama itu disebut juga usaha samakamanta. Juga disebut idipada 4 itu kan. Memunculkan kebaikan-kebaikan yang belum muncul, menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah muncul, sudah dilaksanakan, kemudian mengurangi ketidakbaikan yang sudah dilakukan, pikiran-pikiran tentang tidak baik dikurangi, dan menghancurkan, ya. Kalau tadi mengurangi yang belum keluar dan menghentikan ketidakbenaran yang sudah dilakukan. Ini usaha benar, termasuk dalam samakamanta atau idipada, kalau di dalam Bodhipakya Dhamma itu ada. Itu 4 usaha idipada. Nah, ini kenapa? Kenapa ini masuk dalam samadhi? Karena semuanya itu dilakukan oleh pikiran, oleh batin. Dan ini biasanya dilaksanakan dengan cara samadhi. Perhatian benar, kita memperhatikan keluar masuk nafas. Konsentrasi benar, kita berkonsentrasi pada satu objek. Secara otomatis mungkin para mahasiswa akan berpikir, harusnya sudah berpikir ya. Perhatian benar dan konsentrasi benar itu dalam ranah meditasi. Keduanya, kalau tanpa usaha yang benar, itu tidak akan berjalan. Perhatian benar akan menciptakan pencerahan, ya. Konsentrasi benar akan menciptakan apa? Ketenangan. Berarti kan yang perhatian benar itu masuk vipassana, konsentrasi benar masuk samadhi. Samatha. Nah, ini 8 jalan utama ini memang kalau menurut Sang Buddha ini harus menjadi pola pikir. Sudah menjadi way of life kita. Karena dengan hal ini akan membuat kita menjadi tercerahkan. Makanya nih pola pikir, makanya Anda sekarang dari para mahasiswa harus menghafalkan lagi. Ada pandangan benar, niat yang benar, ucapan benar, tindakan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Dan ini tidak dijalankan untuk mencapai apa? Dengan 8 ruas jalan ini akan menjadi satu ini akan membuat kita menjadi tercerahkan, bisa menjadi terbebas dari segala penderitaan.
Bahkan itu di dalam bukunya Tata Sesa, itu apa yang harus dilakukan untuk membuat kita itu menjadi pemikiran yang benar, untuk menjadi pandangan yang benar. Ada berapa, bahkan oleh Sang Buddha itu, bukan oleh Sang Buddha ya, oleh Buddha Gosa itu kemudian bisa dituntutkan. Bagaimana pandangan-pandangan pertama itu benar-benar dipahami bahwa hidup itu adalah penderitaan, harus dimengerti. Kemudian yang kedua adalah penderitaan itu ada sebabnya. Nah, sebabnya itu harus dipahami. Kemudian yang ketiga, penderitaan itu akan bisa diselesaikan. Berarti itu harus dipahami, dimengerti, dan ya, dipahami dan dimengerti lagi. Harus diketahui. Kemudian di lain, maka juga Pak, ada jalan untuk menuju lenyapnya duka. Ini harus dipahami, kemudian dilaksanakan. Maka ada di dalam kita membaca kitab Cakrawala Sutta, itu sangat jelas sekali bagaimana agar mengentaskan pemikiran-pemikiran orang dulu yang pada waktu itu kan kemudian muncul zaman Hindu, Buddha, dan Islam dan sebagainya. Nah ini yang harus dibumikan dalam batin, Catarya Ascani ini. Kemudian next. Nah ini Tilakana ini diambil dari mana? Diambil dari Anatalakana Sutta. Kalau tadi di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ini Tilakana, di mana anicca, dukkha, anatta. Itu pemahaman tentang identitas dan konsep diri dalam konteks Buddha. Peran ketidakmelekatan dalam mencapai pencerahan. Ini saya kira jelas sekali, seperti saya tadi bilang, ya menjadi kita berlandasan filsafat itu harus jadi landasan. Tilakana, Asta Arya Marga atau Tiga Marga, Catarya Ascani, itu jadi landasan dalam berfilsafat. Di mana kita perlu memahami hal ini. Anicca itu segala sesuatu tidak kekal. Ya. Soalnya berubah, mereka udah besar-besar semua kan akan memahami itu. Kemudian dukkha kalau tidak bisa memahami jadi menderita. Kemudian anatta itu tadi saya bilang anatta itu sebagai apa? Segala sesuatu itu tanpa ada unsur, hanya terdiri dari unsur-unsur tanpa adanya satu kesatuan yang lekat. Makanya segala sesuatu itu wakingsir, Tilakana. Ini juga harus dipahami sebagai landasan dari pemahaman kita dalam berfilsafat. Next. Oh ya, sebentar. Kembali. Jadi anicca itu segala sesuatu tidak kekal. Ini makanya semuanya itu ini latihannya di mana? Latihannya di dalam pikiran, dalam batin, dalam samadhi tadi. Samadhi atau samadhi itu dengan niat yang benar, dengan usaha yang benar, kemudian konsentrasi benar, kemudian mindfulness atau berpandang kesadaran yang benar. Ini kita harus memahami hal itu. Makanya ketika nanti Anda berwipasana, itu nanti akan ditemukan yang ini loh, anicca, dukkha, anatta itu. Kalau saya yang melihat itu ketika saya juga membaca dari Satipatthana Sutta,
benar-benar kita memahami sati patana sutta itu benar-benar pure. Kita akan memahami bahwa segala itu konsep anicca dukkha anatta ini benar adanya. Ini yang menjadi landasan pemikiran filsafat dalam Buddha. Next, hukum karma. Yang kedua hukum karma dari Punarbhawa. Jadi hukum karma itu menjelaskan mengenai hukuman antara tindakan dan konsekuensinya dan dampak karma dalam kehidupan sehari-hari. Hukum karma dihasilkan oleh Sang Buddha dalam Karma Sutra, ada bukan Kama Sutra ya, Kama Sutra itu kitabnya di India, kitab untuk kama, nafsu. Ini karma. Itu hukum sebab akibat. Itu konsekuensi dari suatu tindakan, karma. Nah, tetapi karma itu ada beberapa hal ya, karma. Karma itu menurut sifatnya, karma itu ada karma pala, karma wipaka. Karma pala itu akibat hasil dari perbuatan baik, karma wipaka itu akibat dari perbuatan tidak baik. Akibat perbuatan tidak baik. Kemudian menurut waktu ada karma masa lampau, karma masa kini, dan karma masa akan datang. Dalam bahasa Buddhis anagata karma, pacupana karma, ya, karma yang lama, atita karma masa lampau. Dan semua itu saling bergantian, kita akan menerima semua. Tidak akan lepas dari itu. Kemudian menurut menurut perbuatannya dilakukanlah apa? Ada mano karma melalui pikiran, waci karma melalui ucapan, dan mano karma, waci karma, kaya karma. Itu menurut tindakannya ada 3 ya, nanti diulangi. Kemudian menurut hasilnya menurut sifat ininya, sifat hasilnya ada kusala karma dan akusala karma. Kusala karma itu adalah karma baik, akusala karma tidak baik menurut pahalanya. Kemudian karma menurut apa lagi? Karma menurut ada karma yang disebut ahosi karma, karma mandul katanya. Tapi itu pada dasarnya ketika kita berbuat satu perbuatan baik misalnya, kemudian ditutup dengan kejahatan, maka akhirnya membuat kita menderita tanpa kita untuk merasakan sekali kebaikan dari hukum karma itu. Tapi kemudian kita tidak terasa karena keburukannya lebih banyak. Atau sebaliknya, karena kita tidak berbuat tidak baik hanya sekali, kemudian kita tumbuk dengan berkali-kali perbuatan baik, maka akan menutupi perbuatan tidak baik yang sekali itu. Ini termasuk sudah hukum ahosi karma. Maka ini harus diperhatikan. Kemudian Punarbhawa ini adalah hukum apa? Hukum kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali di mana agama Buddha, umat Buddha itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu itu akan selalu berubah dan akan lahir berulang-ulang. Dengan nama Punarbhawa. Punarbhawa itu kelahiran kembali. Kelahiran kembali di mana menurut agama Buddha itu disediakan 31 alam kehidupan. Ya. Kita bisa lahir di mana-mana itu.
di 31 alam kehidupan, termasuk 1 alam manusia, 4 alam apa ya? 4 alam apa ya itu bukan apa ya? 4 alam apa ya itu alam rendah. Apa ya, bukan apa ya? Alam rendah. Kemudian 4 alam rendah itu terdiri dari apa? Alam binatang, alam raksasa, alam peta atau sedang kelaparan, dan alam neraka. Jadi di Buddha juga percaya neraka. Bahkan neraka ini ada juga inti neraka ada. Inti neraka awici namanya. Ketika seseorang melakukan aku salah garuga karma, maka dia akan terlahir di alam neraka awici dalam waktu beberapa kalpa. Itu terjadi pada siapa? Ya, apa? Garuga karma itu apa saja nih? Apa saja garuga karma? Aku salah garuga karma itu ketika melakukan apa? Membunuh orang tua. Ini terjadi pada siapa? Yang pertama pada Bante Moggallana, yang kedua pada Bante apa? Yang membunuh Ajata satu, Raja Ajata satu. Ini terjadi aku salah garuga karma. Kemudian Dewa Data juga kena. Dewa Data itu tidak membunuh, tapi Dewa Data karena memecah belah sangga. Itu. Ini tadi hukum karmanya itu lalu apa punerbawanya itu atau hukum kelahiran kembali itu akan dipengaruhi oleh karma. Itu. Bahkan Dewa Data dan juga siapa? Dan juga si Ajata satu diperkirakan dia itu masih terlahir di alam neraka awici dalam beberapa kalpa sambil menunggu Buddha baru yang akan datang. Ini karena kesalahan membunuh ayah ibu, melukai seorang Buddha, memecah belah sangga. Jadi membunuh ayah ibu termasuk kan belum masuk berat. Makanya ini harus dipertimbangkan. Next. Nah, meditasi. Makanya yang menjadi landasan dasar itu dalam filsafat tadi 4 hal itu termasuk meditasi. Jadi seorang agama Buddha itu harus berpikirnya tadi Arya Saca 4, Arya Tanggika Magga 8, kemudian karma dan punerbawa. Yang jadi dasar adalah meditasi. Bahwa umat Buddha itu harusnya bermeditasi. Bawana. Itu dimana teknik dan tujuan meditasi dalam ajaran Buddha itu ada apa? Tekniknya itu bukan untuk mencapai kesaktian, tapi adalah untuk mencapai satu ketenangan batin. Di mana kaitan antara meditasi dan pencerahan apa? Karena meditasi kita akan mencapai pencerahan ketika dengan meditasi. Karena ketika kita duduk diam, otomatis kita duduk diam dalam meditasi, otomatis kita akan akan mengistirahatkan pikiran untuk memahami segala bentuk-bentuk objeknya. Makanya akan menjadi pencerahan. Itu next. Oke, jadi pada dasarnya filsafat Buddha ini mengajarkan pentingnya pengalaman pribadi dan refleksi dalam mencapai pencerahan. Dan bukan hanya mengandalkan dogma atau ajaran orang lain, belajar tentang konsep-konsep ini dapat membantu memperdalam pemahaman Anda tentang ajaran Buddha dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya kalau di dalam kita melaksanakan vipassana secara filosofi itu kita tidak boleh baca, tidak parita, tidak boleh parita. Kalau pas melaksanakan vipassana harus bertapa berdiam diri bertapa, karena dengan bertapa itu akan memberikan satu pemahaman baru dari apa yang disampaikan. Itu. Next. Oh, sudah. Jadi itu ya para mahasiswa, dasar-dasar dalam filsafat Buddha itu ada beberapa
hal, yaitu yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah filosofi dan agama adalah pemahaman dan catari Asani. Yang kedua hukum karma punarbawa. Yang ketiga tentang Arya Atangika Maga. Yang kelima meditasi. Ya, itu 5 hal ini harus dipegang dalam pemahaman filsafat Buddha. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau belas? Yang belum ada. Jadi tadi sebenarnya ketika kita bicara tentang filsafat Buddha, ya kita harus memahami dasar-dasar agama Buddha itu, pokok-pokok dasarnya. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut satu persatu konsep-konsep ini. Udah. Kalau tidak ada, nanti untuk UTS minggu depan ya. UTS minggu depan nanti saya kirim ulang materi-materi yang pernah saya sampaikan, kemudian Anda pelajari. Nanti untuk soal-soalnya ya tetap dalam kerangka ini. Kemudian untuk tugas yang konsep-konsep filsafat sama keilmuan yang lain. Ya. Ini udah ada tugas belum ya? Belum ya? Halo? Belum, Bante. Untuk filsafat belum ya? Aduh. Saya itu karena kebanyakan ngajar, saya lupa udah kasih tugas atau belum. Ngajar filsafat itu ada 3 kelas. Nah, ini kadang makanya saya tanya sama Bante Tita itu bagaimana? Oh, ternyata masih baru 6 kali pertemuan yang filsafat ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kebetulan saya itu juga baru habis ada kegiatan ya. Mungkin kita akhiri dulu untuk pembelajaran malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Nanti mungkin minggu ini saya akan kirimkan soal-soalnya lewat grup. Nanti Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan itu seminggu ya. Jadi minggu depan dikumpulkan. Itu. Nanti minggu depan kita juga akan selain mengumpulkan UTS, juga nanti kita akan membahas satu urean lagi tentang filsafat dengan keilmuan yang lain. Ya. Saya kira demikian ya apa yang kuliah pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, Namo Bante. Buddhaya. Terima kasih, Bante. Terima kasih, Bante. Dicek lagi ya si Pada ya. Baik, Bante. Bante. Ya. Oke. Terima kasih, Bante.